Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-215. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang senantiasa peduli dan memerhatikan kami. Kami bersyukur untuk kami ada hari ini semata-mata karena pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu atas kami. Tuhan, berikutnya Tuhan, kami mau siap untuk menerima apa yang telah Engkau nyatakan untuk kami terima, untuk memajukan, meningkatkan hidup rohani kami. Dan mari Tuhan Kau berkarya dengan ajaib pakai hamba-Mu, urapi dan juga kami semua boleh mendapatkan apa yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin, haleluya. Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Selesai ulangan, sekelompok siswa berkumpul di depan sekolah untuk membahas soal-soal ulangan yang tadi mereka baru lalui. Agus, salah satu dari mereka, dengan penuh percaya diri berkata bahwa jawabannya itu benar. Tetapi seorang lagi yang namanya Budi berkata bahwa jawaban si Agus itu padahal keliru dan salah. Meski demikian, Agus bersikeras bahwa jawabannya itu benar. Bahkan saking yakinnya ia sampai berani bertaruh dengan teman-temannya. Si Budi memilih diam saja karena nanti hasil dibagikan akan membuktikan siapa yang benar atau salah. Begitu guru mengembalikan kertas ulangan, Agus mendapati bahwa jawabannya itu salah. Ia menjadi malu dan tak berani gembar-gembor lagi seperti kemarin. Teman-teman lainnya saat melihat si Agus berdiam diri, ya mereka tahu bahwa Agus
memang salah. Semua orang di dunia akan berusaha sebisa mungkin agar terhindar dari kesalahan. Ketika bersekolah, semua murid berusaha belajar sebaik mungkin agar dapat mengerjakan setiap soal ulangan dengan benar. Karena itu, mereka dengan teliti mengisi setiap jawaban agar tidak membuat kesalahan. Demikian pula ketika kita bekerja, untuk menghindari kesalahan, kita akan berulang kali mereview terlebih dahulu hasil kerja sebelum dipresentasikan kepada atasan. Sebelum membuat keputusan investasi, kita akan mencari tahu dan mempelajari terlebih dahulu berbagai instrumen keuangan sebelum mengambil keputusan agar tidak salah ambil keputusan. Apalagi ketika hendak merintis sebuah usaha atau bisnis, kita akan melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pasar, apakah produk kita yang akan kita produksi itu akan tepat dan bisa membawa suatu keuntungan. Apakah lokasi yang kita pilih benar, strategis, dan ini semua demi memastikan jangan sampai ada kesalahan yang bisa berdampak fatal, bahkan merugikan dan demi kelangsungan usaha kita. Begitu banyak upaya yang kita lakukan untuk menghindari kesalahan dalam kehidupan ini. Kita tidak mau salah pilih jodoh, tidak mau salah percaya orang, tidak mau salah memberi jawaban, tidak mau salah melangkah, dan salah pilih dalam segala hal, karena kesalahan umumnya akan menimbulkan kerugian, baik secara materi atau imateri, merusak bahkan bisa menghancurkan hal yang baik yang selama ini sudah kita bangun. Namun pada kenyataannya, seringkali kesalahan tidak dapat terhindari walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun demikian, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Seorang yang bijak pernah berkata, orang bijak belajar dari kesalahan untuk perbaikan. Orang bodoh menyadari kesalahan tapi terus mengulanginya. Sedangkan orang bebal bahkan tidak menyadari kesalahannya dan terus hidup dalam kebiasaan buruk dan kesalahan yang sama tanpa ada perubahan. Setiap hari kita melangkah menjalani kehidupan, membuat keputusan, menempuh arah hidup, seharusnya yakin bahwa langkah-langkah kita sedang menuju ke tempat yang benar. Ketika bersekolah, bekerja, membangun keluarga, berjuang mencapai cita-cita, bahkan melayani Tuhan sekalipun dengan berbagai cara, kita yakin semuanya baik, benar, dan seringkali merasa tidak ada kesalahan dalam menjalani semuanya itu. Namun penulis yang bijak dari kitab Amsal memberikan nasihat dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini diibaratkan seperti cermin besar yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang dianggap benar adalah benar di mata Tuhan, Sang Pencipta, yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Tidak semua yang kita rasakan baik, sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Dan tidak semua jalan yang tampak lurus menurut pandangan manusia pasti akan berakhir di tempat yang dikehendaki Tuhan. Seringkali manusia tidak menyadari dirinya sedang berada dalam jalan dan sedang menjalani suatu kehidupan yang salah, karena kesalahan itu tertutup atau terselubung oleh karena keyakinan diri, karena kebiasaan dan pikiran yang merasa diri sudah benar. Kita bisa rajin, aktif, tekun, dan berdisiplin. Tetapi bila arah dan dasarnya keliru, maka semuanya bisa berakhir sia-sia. Ini sangat ironis, bahkan tragis ketika seorang menjalani kehidupan dalam kesalahan tanpa pernah menyadarinya. Dan sekalipun menyadarinya, semua sudah terlanjur, sudah terlambat, sehingga tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Ya, mereka menoleh ke belakang dan berkata, mengapa aku tidak sadar lebih awal? Mengapa aku tidak melihat bahwa jalan yang kau anggap benar itu ternyata menjerumuskanku? Dan akhirnya
mereka mengakhiri hidup ini dengan banyak penyesalan yang biasanya memang selalu datang terlambat. Ya, memang benar, di dalam dunia tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang pasti pernah dan masih bisa berbuat salah. Tetapi jangan lupa, setiap kesalahan pasti akan ada dampaknya, terutama bagi diri kita yang melakukannya, baik dampak yang mungkin tidak terlalu signifikan, seperti kita salah potong rambut, ya paling tunggu panjang lagi, 1 atau 2 bulan kemudian baru dipotong ulang. Ada juga kesalahan yang berdampak sangat signifikan, seperti salah pilih pasangan hidup. Pasti akan berdampak penyesalan seumur hidup dan berbagai bentuk kesalahan lainnya yang diperbuat. Namun yang miris adalah banyak orang bersalah tetapi tidak menyadari kesalahannya. Tetap saja dia terus berbuat salah sampai pada akhir hidupnya yang ada adalah penyesalan. Memang penyebab daripada sebuah kesalahan itu beragam. Ada yang karena tidak diberitahu, jadi tidak paham ya bahwa itu salah. Seperti sebuah kisah tentang seorang pemuda yang tertangkap melakukan pencurian besar sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Sebagai permintaan terakhirnya, ia meminta agar mendatangkan ibunya, dan saat ibunya tiba, ia berkata, "Bu, aku ingin membisikkan sesuatu padamu." Begitu ibunya mendekat, si pemuda menggigit telinga ibunya itu sekuat-kuatnya. Semua orang terkejut, tetapi pemuda itu berkata, "Ini hukuman untuk sang ibu. Sebab ketika saya masih kecil, saya tidak pernah dimarahi atau dihukum oleh ibuku ini. Yang malah tertawa dan berkata, 'Kamu tidak akan ketahuan.' Itulah yang membuat saya sehingga ada pada titik ini." Sebaliknya, ada juga yang sebenarnya sudah diberitahukan bahwa perbuatan itu salah, tetapi seperti siswa dalam cerita di awal itu, dia bersikeras, ngotot bahwa dirinya benar, memilih pola pikirnya sendiri, akhirnya sekali bukti berbicara, ternyata dirinya memang salah dan harus menanggung konsekuensinya. Inilah kenyataan yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan nyata ini. Banyak orang yang menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Mereka berjuang, bekerja keras, bahkan berkorban untuk sesuatu yang mereka percaya itu benar. Tetapi ternyata itu salah besar. Rasul Paulus misalnya sudah pernah mengalami bagaimana ia begitu bergairah dan bersemangat menangkap para pengikut Yesus Kristus karena dianggapnya sesat. Paulus berpikir bahwa ia sedang melakukan kehendak Tuhan dan hidup dengan benar, namun Tuhan menegurnya karena dengan menganiaya pengikut Yesus, berarti ia telah menganiaya Tuhan. Ketika menyadari kesalahannya, ia pun bertobat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bersyukurlah masih ada kesempatan untuk dia berubah, dan Paulus menghabiskan sisa hidupnya itu di jalan yang benar, melayani Tuhan, dan menebus kembali semua kesalahan yang pernah diperbuatnya pada masa lalu. Itulah sebabnya sangatlah penting untuk senantiasa memeriksa, mengoreksi, atau menyelidiki hidup kita sedini mungkin. Sebagaimana yang didoakan oleh Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Pujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Selama masih bisa dikatakan hari ini, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Jangan menunda memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki, mengoreksi hati kita, sekaligus memberitahukan apakah jalan dan tindakan kita ada yang salah. Adalah bijak jika kita tidak mengeraskan hati, melainkan kita bersedia dikoreksi dan diarahkan kembali oleh Tuhan. Tema program All by Grace episode kali ini adalah jangan bersalah.
Kiranya melalui pembahasan tema kali ini, Tuhan mengungkapkan beberapa hal krusial yang harus kita perbaiki sehingga kita tidak akan bersalah terkait hal-hal demikian. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengarahkan kita dan memampukan kita untuk bisa berubah dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita bersalah, terutama dalam hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, jangan bersalah dalam hal kepercayaan. Ya, harus kita pastikan bahwa kepercayaan kita adalah kebenaran yang sesungguhnya. Karena kepercayaan yang benar akan menyelamatkan dan memimpin kita pada akhir yang benar, yaitu hidup di dalam kekekalan. Karena itu harus ada kepastian. Jangan sampai sebatas kira-kira, pikir-pikir, rasa-rasanya, atau tidak ada kepastian sehingga entah nanti kemana ujungnya kita tidak pernah tahu. Menurut hemat sebagian orang, kebenaran itu relatif. Artinya, setiap orang memiliki pandangan tentang kebenaran masing-masing. Karena menganut pola pikir demikian, tidak heranlah bila ada orang yang menjalani hidup ini berdasarkan apa yang menurutnya benar. Mungkin itu adalah sebuah kebenaran yang sudah diwariskan turun-temurun, sehingga sebagai generasi berikutnya hanya menerima secara mentah-mentah tanpa menelusuri terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu sungguh-sungguh benar, apakah itu merupakan kebenaran. Kita kenal istilah mitos yang sederhananya memiliki arti sebagai sebuah narasi yang dipercaya sebagai kebenaran dan dipegang oleh banyak orang, tetapi belum teruji dan terbukti. Bersyukurlah, seiring dengan kemajuan teknologi dan budaya modern zaman sekarang ini, banyak sekali mitos-mitos yang sudah dibongkar, diteliti, dan ditemukan bahwa itu hanya sebatas mitos, bukan sebuah kebenaran yang teruji dan terbukti. Sungguh miris jika di sepanjang kehidupan ada saja orang yang memegang sebuah narasi atau pendapat yang terkesan benar, tapi sebenarnya salah, sehingga berpotensi mengakhiri hidup ini dengan salah juga. Misalnya, kita berkumpul keluarga. Ada seorang anak kecil yang diajak bercanda oleh salah satu keluarganya itu yang bertanya, "Kamu anak siapa?" Lantas anak itu menjawab, "Anak papa mama." "Ah, masa? Tahu dari mana? Mana buktinya kalau kamu anak papa mamamu?" Anak itu berusaha menjawab sebisanya, tetapi karena pengertiannya terbatas, saat dicecer dengan pertanyaan terkait identitas dirinya, ia pun mulai bingung. "Apa iya aku ini anak papa mama?" Pertanyaan itu terus memenuhi pikirannya, dan semakin dipikirkannya, semakin perkataan keluarga itu tampaknya benar. Ia melihat bagaimana adiknya yang masih kecil lebih sayang oleh orang tuanya dan diperhatikan daripada dirinya sendiri. Ya, sering dalam banyak hal ia diminta harus mengalah, dan saat adiknya salah, ia yang ditegur. Akhirnya ia pun mulai meragukan status dirinya sebagai anak orang tuanya itu. Ia berpikir, jangan-jangan dirinya adalah anak angkat, apalagi anak pungut. Wah, hal itu terus terbawa sampai ia menginjak dewasa. Dan akibatnya hubungan dengan orang tua pun tidaklah terlalu dekat. Ia masih menghormati mereka, tetapi tetap ada jarak di antara mereka karena sebuah narasi, perkataan yang dipercayanya sebagai kebenaran. Dalam dunia sebenarnya tidak ada istilah tak percaya. Karena disadari atau tidak, semua orang mempercayai sesuatu atau seseorang. Ketika berkata, "Aku tidak percaya kamu," sebenarnya mereka sedang berkata, "Aku lebih percaya yang lain daripada kamu." Atau jika seorang berkata, "Aku tidak percaya siapapun," besar kemungkinan dari sikap, sudut pandangnya, dan cara menjalani kehidupan, mereka berkata, "Aku lebih percaya pada diriku sendiri." Mereka yang percaya pada diri sendiri yakin
bahwa mereka bisa sukses, bisa berhasil, mampu mengalahkan segala tantangan dan rintangan, mampu senantiasa melakukan perbuatan baik, bahkan meyakini bahwa perbuatan baik yang dia lakukan dapat dan mampu menyelamatkan mereka. Namun benarkah demikian? Seiring dengan berjalannya waktu, orang seperti itu akan menyadari bahwa dirinya itu rapuh, penuh keterbatasan, bisa lemah, dan setiap saat bisa terjatuh. Karena itu, kepercayaan pada diri sendiri mudah goyah dan tidak bisa dipertahankan selamanya. Niat berbuat baik pun seringkali pupus ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak jarang perbuatan baik terselip maksud terselubung sehingga tidak benar-benar tulus. Karena itu, kepercayaan bahwa perbuatan baik dapat menyelamatkan diri sungguh harus diragukan keabsahannya. Ada pula yang percaya pada orang-orang sekitar yang tampaknya dapat diandalkan, peduli kepadanya, dan yang mampu menuntun, memimpinnya dalam menata masa depan yang lebih baik. Tapi kenyataannya mereka juga manusia yang terbatas. Orang tua yang mengasihi dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya juga manusia yang terbatas. Terbatas sumber dayanya, terbatas kekuatan fisiknya, terbatas juga usia mereka, sehingga tidak bisa hidup selamanya untuk mendampingi anak-anaknya, terlebih lagi orang lain yang kita anggap sebagai mentor yang bisa diandalkan untuk membantu kita dalam banyak hal. Mereka pun bisa berubah, mereka bisa jadi lemah dan belum tentu bisa membantu diri mereka sendiri, apalagi membantu kita dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Ada juga orang menaruh kepercayaan kepada barang kepemilikan. Segala harta benda dan kekayaan yang dimiliki, mereka berharap bila mereka mampu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bahkan saking banyaknya, bisa jadi takkan habis selama 7 turunan. Maka hidup mereka akan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan dan terjamin. Orang-orang sedemikian sangatlah mirip dengan perumpamaan yang mengisahkan seorang kaya yang memiliki tanah dengan hasil yang berlimpah-limpah. Ia pun berusaha mengelola segala sesuatunya agar usahanya tersebut dapat semakin maju. Ia mencari tempat untuk menyimpan hasil tanahnya dengan merombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan lumbung-lumbung yang lebih besar untuk menyimpan segala gandum dan barang-barang miliknya. Ia yakin segala harta kekayaan itu dapat mencukupi kebutuhannya hingga bertahun-tahun lamanya. Orang ini terkesan rajin, putar otak, peres keringat, dan banting tulang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri dan keluarga yang dikasihinya. Juga membangun rasa aman bagi kehidupan di masa depan. Kepercayaan yang kita anut sangatlah krusial, karena itu dapat menentukan arah tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, semua keputusan yang akan kita ambil, semua nilai yang kita pegang bersumber pada apa yang kita percayai. Jika dasar kepercayaannya benar, maka seluruh hidup kita pun akan dijalani dengan benar. Tapi bila dasar kepercayaannya itu salah, maka sebaik apapun perilaku dan niat kita akan menjalani kehidupan ini dengan salah pula dan berakhir dengan salah dan melenceng dari kebenaran yang sejati. Lantas beberapa orang bertanya-tanya, kalau begitu, patokan kebenaran itu apa? Adakah sebuah standar kebenaran yang bisa dijadikan sebuah tolak ukur? Memang ada. Jawabannya tercatat dalam kitab Injil, yaitu Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah klaim yang luar biasa, yang tidak pernah dinyatakan oleh pribadi manapun di dunia ini. Yesus tidak berkata, "Aku memegang sebuah kebenaran yang tidak kalian tahu." Dia juga tidak berkata, "Aku tahu jalan menuju kebenaran itu, mari kita cari bersama-sama." Tetapi Yesus dengan tegas, lugas berkata,
akulah kebenaran. Dia juga melanjutkannya dengan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Ada sebuah istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, dan melalui patokan tersebut orang berkata bahwa jalan menuju surga itu banyak. Nanti orang akan temukan jalannya sendiri-sendiri dan sama-sama akan sampai ke tempat tujuan surga juga kok. Pertanyaannya, adakah yang bisa menjamin kalau jalannya itu benar dan akan sampai di tempat tujuan yang benar? Misalnya saja, ya kita ingin berangkat ke sebuah kota yang masih asing untuk kita dan belum kita tahu bagaimana jalan menuju ke sana. Kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sana dan mereka menjawab, yang mana saja jalannya, boleh saja kamu jalani, nanti sampai juga. Atau mungkin mereka berkata, coba saja jalan yang itu, harap-harap sampai. Itu semua adalah jawaban yang meragukan dan tidak ada kepastian. Kita butuh sebuah kepastian agar bisa sampai ke tempat tujuan yang kita harus pastikan jalan kita itu benar, bukan yang menyesatkan. Kalau salah jalan yang berkaitan dengan jalan di dunia ini, kita masih bisa putar balik atau cari jalan alternatif. Tapi kalau salah pilih jalan menuju hidup kekekalan, saat tiba waktunya di akhirat, sudah tidak ada lagi yang bisa memutar balik. Tidak bisa lagi kita minta kembali ke bumi lalu merubah keputusan lagi. Semua sudah final dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Karena itu, pastikan bahwa kita sedang berada di dalam jalan yang benar menuju kekekalan dan tidak ada jalan lain menuju ke sana selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, jalan kembali menuju Sang Pencipta setelah kehidupan berakhir di dunia ini hanya bisa melalui dirinya. Tidak ada jalan lain atau jalur alternatif. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mengapa penting memastikan kepercayaan kita, khususnya terkait hidup di dalam alam kekekalan nanti? Karena hidup di dunia ini hanya sekali dan sangat singkat. Tetapi kekekalan adalah berlangsung untuk selama-lamanya. Jika kita salah percaya, kita akan menyesal selama-lamanya. Jika kita menganggap remeh, hanya kira-kira tahu, tanpa sungguh-sungguh mengerti apa yang dipercayai, semuanya itu hanya akan membawa kehancuran hidup. Bukan hanya di dunia yang sementara ini saja, tapi juga di dunia, di alam baka, dalam alam kekekalan nanti. Harapan kita semua adalah saat kehidupan di dunia ini berakhir, kita bisa sampai ke suatu tempat yang benar. Di situ penuh dengan kebahagiaan abadi, dan itu semua sangat ditentukan oleh pilihan yang kita ambil terkait kepercayaan kita selama masih hidup di dunia ini. Pilihan tersebut juga tidak bisa ditentukan nanti ketika berada di depan pintu surga. Pilihan itu hanya bisa diambil selama kita masih ada di dunia ini. Karena itu, selama masih ada napas kehidupan, ambillah satu-satunya jalan yang benar, yang pasti, dan jalan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita sungguh-sungguh yakin dengan keyakinan, kepercayaan kita, sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dan iman kita kepada yang benar, yakni Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kira-kira, tapi sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh percaya, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hasil akhirnya hidup kita pun pasti akan jauh berbeda. Walaupun kita menyadari bahwa hidup di dunia ini memang sementara dan akan berakhir, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian di dalam kekekalan itu
yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan bersama Bapa Surgawi kita. Kita bisa memilih jalan ini dengan mengakui melalui mulut kita dan percaya dalam hati bahwa Yesuslah Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Undangan Tuhan Yesus ini terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali. Dia menerima siapa saja yang mau datang kepadanya dengan bersedia mengakui ketidakberdayaan dirinya untuk menyelamatkan diri dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Inilah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam 2 bagian kitab Injil di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pilihan ada di dalam tangan kita masing-masing. Jangan salah percaya, jangan asal-asalan percaya, karena apa yang kita percaya akan menjadi fondasi yang menjadi dasar bagi kita membangun kehidupan ini. Fondasi yang salah akan mencelakakan bangunan yang akan dibangun di atasnya beserta segala penghuni di dalamnya. Walaupun bangunan ini dapat dibangun seolah-olah sangat megah dan mewah sekalipun, tetapi hanya hitungan waktu. Bangunan itu bisa menjadi roboh seketika karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Demikian pula bila fondasi kepercayaan kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dan kepercayaan-kepercayaan yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mudah dihancurkan oleh situasi dan kondisi dan tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Maka dari itu, ambillah keputusan yang bijak. Jangan bersalah dalam hal ini, dalam hal kepercayaan. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan yang senantiasa menyertai kita. Akan berjanji, Dia sudah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga, di kekekalan nanti, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bangunlah hidup kita sedini mungkin dengan terhubung dengan Sang Juru Selamat. Dan dengan demikian kau bisa terus meyakini, ku telah terhubung bersama pemilik hidup dan pemilik surga dan jaminan hidup kekal. Aku telah mendapatkannya, dan di bumi pun aku terhubung dengan Dia, berarti Dia akan senantiasa menyertai dan mengarahkan hidup kita dan memberkati hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
hidupku yang berdaulat atasku. Hal yang kedua yang sangat krusial, jangan bersalah dalam hal perkataan. Tak sedikit orang berkata-kata yang salah sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah, bukannya penyelesaian dari masalah itu sendiri. Penulis Amsal memperingatkan kita tentang kuasa dari sebuah perkataan, yaitu dalam Amsal pasal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Disinilah sumber masalah. Banyak orang ingin mengalami kehidupan, tetapi kenyataannya malah tidak sesuai karena salah dalam berkata-kata. Beberapa waktu silam, sebuah berita mencuat hingga menggemparkan sosial media. Ada seorang pria meninggal usai ditusuk oleh seorang pria yang notabene-nya adalah sepupunya sendiri. Setelah diusut, pertengkaran dimulai dari rebutan lahan parkir yang berujung pada perkataan yang kasar dan menyinggung perasaan yang kemudian memicu perselisihan, pertengkaran fisik mereka berdua. Keributan memang sempat dilerai oleh warga sekitar, namun siapa sangka ketika pelaku hendak pulang ke rumahnya, ternyata korban mengikuti sambil membawa batu bata. Pertengkaran pun memanas kembali sampai pada akhirnya berakhir dengan penusukan terhadap korban. Walaupun sudah dilakukan upaya pertolongan dengan dibawa ke rumah sakit, namun korban tidak berhasil diselamatkan. Sungguh amat disayangkan, hanya karena urusan kecil, karena perkataan yang kasar, menyinggung perasaan, dan meremehkan, merendahkan, sampai berujung pada perbuatan kriminal dan yang mengorbankan nyawa. Perkataan memiliki kuasa yang bisa berdampak positif maupun negatif, baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain. Lihatlah bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan perkataan. Begitu juga dengan kita sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kata-kata kita juga berkuasa. Dengan perkataan, manusia dapat menyatakan kasih, menyatakan pengampunan, memberikan semangat, dorongan, dan menyatakan kebenaran. Tapi dengan perkataan juga, manusia bisa berbohong, mengutuk, menuduh, melukai, dan membunuh sesama dengan membunuh hatinya atau membunuh karakter orang lain. Yakobus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lidah, sebagaimana tertuang dalam suratnya, yaitu dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Menurut sebuah penelitian terbaru, manusia rata-rata mengucapkan 13.000 kata per hari. Dan dari belasan ribu kata yang keluar dari mulut, seberapakah yang positif atau lebih banyak yang negatif? Ingat, setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak pernah netral. Setiap kata adalah benih yang ditaburkan. Cepat atau lambat pasti akan dituai. Mirisnya, banyak orang yang meremehkan kuasa dari perkataan. Saat melontarkan kalimat candaan yang menyinggung perasaan hati dan menyakitkan,
Mereka tanpa berpikir panjang berkata, kan aku cuma bercanda. Masa begitu aja dimasukkan dalam hati? Dewasa sedikit dong. Jangan baper saat memberikan kritik, nasihat, masukan. Kurang disertai dengan empati sehingga tidak difilter dahulu kalimatnya. Berpikir bahwa semua orang bisa menerima caranya dalam menyampaikan sesuatu. Ini berbicara tentang kalimat yang melukai orang lain. Tapi kalimat yang kita ucapkan pun bisa juga melukai diri kita sendiri. Tak sedikit orang mengutuki dirinya sendiri saat hasil ulangan tidak bagus atau gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi misalnya. Seorang siswa berkata, aku memang bodoh. Ketika menyatakan perasaan dan ditolak oleh orang yang disukainya, kita bisa berkata, memang aku banyak kurangnya dan tidak pantas. Kalau gagal dalam usaha, kita pun berkata, memang aku orang gagal. Apa saja yang kukerjakan, tidak pernah ada yang berhasil. Kita mendengar kalimat yang kita ucapkan sendiri. Dan kita tahu ayat Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi saat kita berkata-kata yang salah tentang diri kita sendiri, kita sedang mengimani kalimat itu dan terjadilah sesuai dengan iman kita. Benarlah satu kalimat sederhana dari iklan ini, mulutmu harimaumu. Berdasarkan survei, pada zaman modern sekarang, manusia mengucapkan 3.000 kata lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah sekarang komunikasi lebih sering dilakukan lewat pesan online seperti WhatsApp, instant messaging, atau direct message. Meskipun demikian, perkataan non-verbal pun dapat memiliki dampak positif dan negatif. Tak sedikit orang yang terdapat oleh perkataan negatif melalui media sosial sehingga mereka memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dan orang lain. Termasuk ada pula yang sampai mengakhiri hidup mereka sendiri. Jika saat ini kita sedang mengalami masalah, situasi yang tidak menyenangkan, marilah kita koreksi diri. Salah satunya dengan memerhatikan apa yang selama ini keluar dari mulut kita. Apakah itu kata-kata yang membangun atau kata-kata yang menghancurkan? Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita semua di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kata yang kita ucapkan akan dituntut pertanggungan jawabnya di kelak kemudian hari, di hari penghakiman. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak, namun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya saat ini di dunia, di masa depan pun, tapi juga sampai di dalam kekekalan nanti. Ingatlah bahwa perkataan kita akan menentukan seluruh arah hidup kita. Kita dapat mengucapkan berkat atau kutuk, kekuatan atau kelemahan, iman atau ketidakpercayaan, kemenangan atau kekalahan, kelimpahan atau kekurangan, hidup atau mati. Semua itu kembali kepada pilihan kita. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Ayub. Ia adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun memuji kesetiaannya. Namun atas seizin Tuhan, iblis memporak-porandakan kehidupannya, hartanya habis seketika, 10 anaknya meninggal dunia, dan ia sendiri menderita penyakit kulit yang parah sampai harus digaruk dengan pecahan beling. Dalam kondisi sedemikian, istrinya yang adalah orang terdekatnya yang masih ada pada saat itu, yang seharusnya bisa memberikan dukungan moral, malah melontarkan kalimat yang melemahkan, bahkan mengutuk. Tetapi Ayub menegur istrinya itu sebagaimana tercatat dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berapa banyak kepahitan yang sebenarnya bisa dihindari. Hubungan yang bisa terselamatkan, pengharapan yang bisa dipertahankan, usaha yang bisa dikelola ulang dan berhasil kembali jika kita mengerti dampak dan kuasa dari perkataan kita. Kita rindu mengalami kemajuan dalam usaha, tapi setiap pagi saat buka toko, kita melengos atau menghela napas panjang dan berkata, "Duh, rasa-rasanya bisa sepi nih hari ini." Perkataan itu walaupun kelihatan sederhana, bisa membawa dampak kepada cara kita melayani pelanggan dan bisa mempengaruhi mereka sehingga menentukan apakah mereka mau balik kembali berbelanja ke toko kita atau tidak. Kita rindu ada perubahan dalam diri keluarga kita, baik itu orang tua atau anak-anak, tapi perkataan yang terlontar setiap kali adalah yang mengutuk. "Duh, anak ini tidak berguna sama sekali, sangat malas," atau "susahlah, orang tuaku memang keras kepala." Satu sisi, kita memang tidak menyangkali kenyataan yang ada, tapi dengan mengucapkan kalimat-kalimat sedemikian, tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ada adalah malah semakin menegaskan bahwa mereka adalah sedemikian itu, seperti yang dikatakan, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mereka bisa berubah. Ada seorang ibu memiliki seorang anak yang berusia remaja yang suka berbuat gaduh dan onar. Ibu itu pun mendatangi pendeta dan memintanya untuk mendoakan anaknya tersebut. Tapi pendeta itu malah menolaknya dan berkata, tidak ada gunanya selama ibu terus berkata bahwa ia tidak maju-maju dalam hidupnya jika saya berdoa untuk kebaikannya, tetapi ibu mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Hal ini akan membatalkan doa-doa yang saya ucapkan. Pendeta itu pun mengajarkan si ibu dan mengarahkannya untuk bersyukur kepada Tuhan dan belajar memperkatakan yang baik atas anaknya. Bahwa anaknya itu adalah anak yang baik dan taat, mau dengar-dengaran, dan pasti akan berhasil. Ibu itu pun pulang dan berusaha mempraktekkannya setiap hari. Bulan demi bulan pun berlalu. Suatu hari sang ibu bertemu kembali dengan Pak Pendeta dan dengan bersemangat si ibu bercerita tentang anaknya itu sudah mulai berubah, yang dulunya selalu membantah, kini mendengar dan taat. Yang dulunya suka bolos ke sekolah, sekarang sudah mulai rajin belajar tanpa disuruh pun. Yang dulunya malas ke gereja, kini sudah mulai aktif melayani Tuhan, bahkan tak pernah absen baca Alkitab setiap hari. Sungguh ini suatu kenyataan yang luar biasa. Perkataan yang benar dan tepat bisa menyembuhkan luka hati. Kata yang lembut bisa meredakan kemarahan. Tapi kata yang salah bisa menghancurkan hubungan, merusak kepercayaan, bahkan memadamkan semangat seseorang yang tadinya sedang berjuang. Satu kalimat sederhana saja bisa menyelamatkannya, tapi satu kalimat sederhana juga bisa menyesatkan dan membuat dia menjadi kehilangan semangat. Ya, satu perkataan bisa menguatkan seseorang untuk bangkit, tapi satu perkataan juga bisa menjatuhkan seseorang ke dalam keputusan-keputusan yang salah. Ini juga mengingatkan kita bahwa sebelum membereskan kata-kata yang terucap keluar, kita harus membereskan kondisi hati kita terlebih dahulu. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita dapat mengenali isi hati seseorang, termasuk diri kita sendiri, dari apa yang sering kita ucapkan. Jika hati kita penuhi dengan kebencian, kesal, marah, maka kata-kata yang keluar pun akan bernuansa demikian. Jadi kita perlu meminta Tuhan untuk memulihkan hati kita terlebih dahulu, agar jangan sampai kita bersalah dalam perkataan.
lalu membawa dampak buruk kepada diri sendiri maupun terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Ada kalanya pilihan terbaik adalah tidak berkata apapun alias diam. Saat terjadi masalah, jika kedua belah pihak sama-sama berteriak, menyuarakan pendapatnya dan argumentasi masing-masing, maka itu seperti menyiram bensin dalam api yang sedang menyala. Penulis Amsal sekali lagi menasihatkan kita dalam Amsal pasal 10 ayat 19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saat suasana hati kita sedang banyak campur aduk, nano-nano, melampiaskan dengan kata-kata kepada orang yang ada di sekitar kita hanya akan membuat dampak yang tidak baik, memperparah masalah yang sudah ada, atau malah menambah masalah baru. Tenangkanlah diri kita lebih dahulu di kaki Tuhan. Curahkan semuanya kepada Tuhan, dan setelah tenang, kita akan lebih bisa berpikir dengan jernih, berdoa, peka mendengar tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak sampai salah dalam berkata-kata. Mari kita belajar bersama untuk cepat tanggap dalam hal mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dalam arti tidak tergesa-gesa dan reaktif dalam berbicara. Periksalah isi hati kita sebelum mengucapkan sesuatu. Misalnya, kita ingin menegur seseorang yang berbuat salah. Apakah kita menegurnya dengan niat agar orang tersebut bisa tertolong dan tidak berlama-lama dalam kesalahannya, atau sebaliknya kita ingin agar orang itu dipermalukan? Dengan semampu kita, kita harus meluruskan motivasi hati kita, dan bagaimana orang tersebut menanggapinya itu adalah bagian orang tersebut dengan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah berjaga-jaga dalam berkata-kata agar tidak sampai bersalah dalam perkataan. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang ketakutan, takut salah bicara, takut salah menyampaikan, takut skill komunikasinya kurang bagus sehingga memilih diam saja. Ibarat kita tahu di depan kita ada jurang, tapi ada seseorang sedang berjalan menuju ke sana. Sudah seharusnya kita memberitahu dia. Tetapi kita takut salah ucap, takut menyinggung perasaan hati orang itu, seolah-olah ia tidak tahu kalau di depan itu ada jurang. Sehingga kita diam saja, dan saat orang itu terjun bebas ke dalam jurang, penyesalan pun tidak akan bisa menyelamatkan orang tersebut. Percayalah, saat kita rindu dan tulus ingin menjadi berkat dan saluran kasih Tuhan, Dia akan memberikan kita hikmat dan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Ada seorang siswa yang sedang mengalami situasi duka secara beruntun. Dalam kurun waktu 1 tahun, ayahnya, kakeknya, dan neneknya meninggal dunia. Kemudian ibunya didiagnosa menderita kanker. Ia begitu terpukul, kondisi emosionalnya sangat berantakan, sampai ia menutup diri dari pergaulan di sekitar. Ibunya sudah berusaha untuk memulihkan semangatnya, tapi anak itu tidak mau menggubris. Karena sudah terlanjur kecewa, ibunya pun menghubungi seorang konselor Kristen yang dapat menolong. Awalnya si anak menolak, tapi singkat kata, si konselor berhasil membujuk anak itu untuk bertemu dan berbicara tentang Tuhan, iman, dan pengharapan. Anak itu diam 1000 bahasa, tetapi ia meneteskan air matanya. Konselor itu tidak tahu apakah perkataan yang disampaikan membawa perbedaan bagi diri anak itu, tapi ia telah melakukan bagiannya. Bertahun-tahun kemudian, seseorang datang ke kantor konselor itu. Awalnya ia tidak kenali siapa tamu tersebut. Dan saat orang itu menyebutkan namanya, ia sangat terkejut. Itu adalah anak yang sama yang diajaknya untuk ngobrol selama 2,5 jam beberapa tahun yang lalu. Sekarang ia sudah jauh berbeda. Dia sudah berubah sampai hampir tidak bisa dikenali lagi.
Ia tersenyum lebar, matanya berbinar-binar, dan cara bicaranya pun sudah tidak sama lagi. Ia berkata, "Saya mendengarkan setiap perkataan Anda di ruang konseling beberapa tahun yang lalu. Terima kasih untuk semuanya." Kisah ini melukiskan perkataan penulis Amsal yang tertulis dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Sejatinya Tuhan memiliki rancangan yang indah dan agung bagi setiap manusia. Namun banyak kali kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Bukan salah Tuhan yang tidak mampu menepati janjinya, tapi karena dampak dari perkataan manusia itu sendiri yang seringkali membatasi cara kerja Tuhan, mengecilkan potensi diri yang telah Tuhan berikan, dan menghalangi proses serta progresnya. Karena itu, marilah kita cek dan recheck kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Adakah masalah pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi, yang mana jika ditelusuri balik, tak sedikit itu merupakan konsekuensi dari perkataan kita di masa lalu? Ingat, jangan mengecilkan peran dan kuasa perkataan, termasuk perkataan yang positif dan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan mulai sekarang, ubahlah cara kita berkata-kata, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan situasi kondisi yang ada. Taburlah perkataan yang baik, yang membangun, yang penuh iman, dan membangkitkan kepercayaan. Saksikanlah sendiri bagaimana Tuhan berkarya melalui kata-kata kita itu, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan senantiasa, dan hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya kita juga akan menikmati hasilnya. Janganlah membiarkan lidah kita mengeluarkan kata-kata yang akan kita sesali di kemudian hari. Gunakanlah lidah kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk sesama. Gunakanlah mulut kita untuk menguatkan sesama, bukan untuk menjatuhkan. Gunakanlah suara kita untuk menjadi saluran kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan yang benar-benar hidup, berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berarti, hidup yang bernilai, dan hidup yang berdampak. Ya, kita harus yakinkan diri, biar Tuhan yang akan mengecek dan menilai bahwa setiap apa yang kita lakukan dan kita katakan manis didengar oleh Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu, untuk kami jangan bersalah, khususnya dalam hal kepercayaan dan dalam hal perkataan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Kami pegang setiap kesempatan yang ada dan kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri, membangun dasar yang benar dalam hal kepercayaan kepada Tuhan yang benar dan kebenaran yang sejati. Dan itu akan memberikan jaminan hidup bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di dunia yang akan datang di dalam kekekalan. Dan lebih dari itu Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan yang bisa kami nikmati, bahagia, dan bisa orang lain pun ikut melihat kami dan mereka ikut berbahagia. Tolong kami supaya kami jangan bersalah di dalam perkataan, sehingga setiap kata-kata kami adalah kata-kata yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain, membangun, memberi dorongan dan semangat, bahkan bisa memberikan inspirasi terhadap hidup banyak orang. Dan nama Tuhan akan senantiasa kami permuliakan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami. Puji nama-Mu Tuhan, sempurnakan semua apa yang kami dengar, dan itu semua akan berguna besar untuk membangun suatu kehidupan kami yang lebih-lebih lagi berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Saat ini saya akan berdoa syafaat untuk Anda ada yang membutuhkan. Pertama saya doakan untuk orang yang sakit kepala, migran ya. Engkau rasakan kok separuh kepala saya ini sering sakit. Oh ya, tumpang tangan di atas kepalamu saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sakit migran, sakit kepalanya yang sebelah itu Tuhan, sembuhkan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Jamah Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang sejati. Haleluya, amin, haleluya. Dua, aku doakan untuk orang yang didiagnosa ada gangguan pada paru-parunya. Ya, apapun gangguan tersebut, engkau tahu, katakan sama Tuhan dan yakini. Taruh dua tangan di dadamu dalam nama Yesus. Gangguan sakit penyakit paru-paru, Tuhan sembuhkan. Saat ini juga Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda bangun
pundak sakit, tangan nggak bisa angkat, seperti terkunci pundaknya. Ayo saat ini, dalam nama Yesus, ayo dengan iman, angkat tanganmu dua-duanya. Pundakmu disembuhkan. Dalam nama Yesus, sudah sembuh, sembuh, dan sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Dan engkau dengar suara mendenging, telinga kananmu, dan terganggu sekali. Saat ini kita doa, taruh jari telunjukmu di lubang telinga kananmu itu, dalam nama Yesus, telinga yang mendenging, ada suara gangguan, dalam nama Yesus saat ini suara itu berhenti. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada yang mengalami kesulitan dalam penjualan asetmu saat ini, taruh dua tangan di dadamu dan berkata pada Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Aku ingin menjual asetku, sudah dipasarkan tapi belum laku-laku. Mari Tuhan, sesuai dengan imannya kepadamu Tuhan, jadi padanya. Asetnya yang sulit terjual, dalam nama Yesus saat ini kami berdoa Tuhan, datangkan pembeli yang cocok, yang satu itu, dan yang sungguh bisa membayar sesuai dengan harga pasar. Dalam nama Yesus Tuhan, satu orang saja Tuhan jadikan terjual segera. Bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, penjualan aset terjadi. Yesus lakukan mujizat. Haleluya. Amin. Oke, kita bawa semua masalah, pergumulan, apapun, kerinduan-kerinduan hatimu. Kita doa bersama, taruh tangan di dadamu sampai engkau mengucapkan pada Tuhan apa kerinduanmu. Baik untuk keselamatan keluarga besar, baik untuk pasangan hidup, untuk kerinduan punya keturunan, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk masalah ekonomi, atau untuk pelayananmu, untuk hubungan dengan sesama dan masa depan, dan lain sebagainya. Taruh dua tangan di dadamu, kami berdoa Tuhan sehati sepakat dengan mereka yang bergumul dan merindukan sesuatu jawaban dan pertolonganmu. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, yang sakit baik dirinya atau keluarga yang Kau sembuhkan, yang rindu keluarga besar diselamatkan, yang rindu punya keturunan, yang rindu punya pasangan hidup, yang rindu pekerjaan usahanya lancar dan keuangannya lancar, dan masa depannya dan segala perjalanan hidupnya. Tuhan mari Engkau nyatakan mujizat, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan Engkau janji jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan kami percaya, kami berkata-kata, kami terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah dijamah Tuhan, ditolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami mesudahi pertemuan kami kali ini, sempurnakan semua yang kami dengar, berguna besar untuk membangun hidup rohani kami, membawa kami ke level hidup rohani yang lebih tinggi, berkenan kepadamu Tuhan. Dan akhirnya kami buka hati kami, dan kami buka tangan kami, terima berkat-Mu. Tuhan curahkan berkat-Mu, damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kasih setia Allah Bapa dan kemurahan-Nya yang luar biasa akan melingkupi kehidupan kami. Bahkan kuasa Roh Kudus dan kuasa untuk pewahyuan kebenaran Allah akan senantiasa dinyatakan oleh Roh Allah kepada kami, menuntun hidup kami, hidup dalam kebenaran, berkenan pada Tuhan. Dan ini semua kami jadi berkat bagi kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kali ini dan jumpa kembali Jumat mendatang di episode ke-216 di jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa share link daripada All by Grace TV ini kepada sanak famili, saudara, sehingga banyak orang boleh menerima siraman rohani dan diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, and glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu